Jika anak itu udah nggak lulus di negeri, otomatis dia akan masuk ke sekolah swasta. Dia dapat nggak sih KIP ini gitu loh, supaya memastikan anak-anak di luar sana gitu. Sebenarnya itu untuk pendaftar baru KIP kuliah ini apakah sampai finalisasi dan cetak kartu ataukah hanya sampai pengisian prodi? Jadi buat teman-teman mungkin juga ada yang belum paham betul kan tentang bagaimana penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ini, ya. Oke, kami persilakan Prof. Budi sama Prof. Nasi sama Ibu Direktur. Jadi di sini silakan Pak. Sebagaimana yang sudah kami informasikan kepada teman-teman semua, bahwa sore hari ini kita akan sosialisasi tentang KIP kuliah, dan nanti akan ada penjelasan secara khusus. Nanti yang akan memberikan penjelasan adalah Kepala Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan, dan bersama dengan Ibu Faris, Sekretaris Dirjen Dikti. Teman-teman perlu diketahui juga bahwa terkait soal KIPK itu ada di Permendikbud. Silakan mungkin teman-teman baca sendiri ya. Permendikbud nomor 10 tahun 2020. Nah, ini penjelasan hal-hal yang menjadi perlu diperhatikan secara seksama. Mungkin Ibu Faris bisa memberikan penjelasan ya, terkait soal KIPK ini. Silakan Prof. Bu Faris. Teman-teman sambil ini ya, kalau mau ada tanya silakan tulis aja dulu ya. Nanti ada penjelasan setelah selesai penjelasan dari Bu Faris, nanti teman-teman boleh bertanya. Pertanyaannya satu-satu ya, biar lebih clear, lebih jelas. Silakan Bu Faris sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Nasi, Prof. Budi, dan sahabat saya Pak Banja. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan sahabat saya, para wartawan, bahwa Bapak Menteri sudah menyampaikan bahwa pendidikan adalah investasi untuk negara kita di masa depan. Dan karena itulah beliau berjuang dengan sepenuh hati untuk mempercepat keluarnya permen tentang program Indonesia Pintar, yaitu Permendikbud 10 nomor 2020 yang di dalamnya ada KIP dan ada KIP kuliah, gitu ya. Nah, di dalam permen tersebut disampaikan bahwa KIP ini diperuntukkan bagi para calon mahasiswa. Silakan Pak Kahar. Bagi para calon mahasiswa yang kurang beruntung, apakah yang mempunyai kartu KIP atau punya kartu sejahtera, kartu keluarga sejahtera, atau mempunyai identitas lain yang setara dengan KIP atau setara dengan kartu keluarga sejahtera. Kemudian KIP ini nanti mungkin secara detail akan disampaikan oleh Pak Kahar, dan kami pada prinsipnya regulasi sudah ada dan sudah diberi izin oleh Bapak Dirjen serta hasil komunikasi dengan staf khusus Menteri bahwa web KIPK sudah akan resmi dibuka setelah kegiatan pada siang hari ini selesai dilakukan oleh kita semuanya, dan kami berharap sesuai dengan saran Prof. Nasi dan Prof. Budi, mari adik-adik semuanya yang berminat untuk kuliah jangan berhenti hanya karena tidak ada dana. Pak Presiden melalui Mas Menteri sudah menyiapkan sekitar 400.000 untuk KIPK, baik itu KIPK reguler maupun untuk KIPK afirmasi. Kemudian kepada Pak Kahar yang akan menjadi penanggung jawab dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mungkin akan menambahkan lebih detail terkait dengan KIPK. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Faris. Ya, Pak dulu.
Silakan ditanyakan kepada siapa. Halo, selamat sore. Saya Pak dari Suara Pengaruan Berita Satu. Para pakar, tadi kan Pak Kahar sempat menjelaskan kalau siswa SMA ini otomatis ya yang mendapat KIP sebelumnya otomatis di perguruan tinggi mereka akan mendapat KIP kuliah program lanjutan. Nah Pak Kahar, saya hanya memastikan dari data tadi kan kata Pak Kahar yang melulus tahun ini kan 3,7 juta anak, 1,1 juta yang menerima ini. Jika mereka ini otomatis 500, hitung aja 500 Pak yang masuk ke perguruan tinggi, kan 1,1 nggak mungkin semuanya kita hitung 500. Otomatis kata Bapak tadi, sedangkan KIP yang disiapkan hanya 400 loh Pak. Apakah mereka ini nanti dites lagi atau seperti apa untuk mendapat lanjutan ini? Soalnya jumlah sama ini beda gitu loh. Yang kedua, mau menegaskan lagi, dulu pas zaman Pak Nasir, Prof. Nasir waktu Menristek Dikti, beliau mengatakan nanti untuk penerima KIP ini kalau lanjutkan nanti jumlahnya itu apakah masih sama seperti penjelasan Pak Nasir yang jumlah mereka dapat itu seperti bidik misi atau seperti apa? Memang penjelasan lain mungkin Bu Faris bisa bantu menjawab ini. Untuk sementara itu dulu. Ya, terima kasih. Nanti kalau banyak-banyak nanti pusing. Jadi teman-teman sekalian hormati, tentunya yang saya maksud tadi itu adalah kesempatan yang sama ya. Jadi tidak ada dari awal bahwa penerima KIP tidak memperoleh kesempatan masuk. Ini akses masuk. Jadi artinya KIP yang dia miliki itu sebenarnya kunci masuk mendaftar. Toh nanti di perguruan tinggi kan ada tes yang menentukan lulus atau tidaknya. Demikian juga bagi teman-teman pokoknya yang tidak memiliki kartu Indonesia Pintar, tidak memiliki KKS, tetapi diasumsikan tadi kategori ketiga, teman-teman perguruan tinggi juga melakukan verifikasi ini layak apa tidak ya gitu. Jadi bukan berarti bahwa serta-merta tanpa ada tesnya, sehingga semua yang lulus tadi SMA 500.000 umpamanya kepengen kuliah langsung otomatis diterima perguruan tinggi, tentu ada mekanismenya. Nanti barangkali detailnya teman-teman dari LTMPT yang bisa menjelaskan itu ya. Maksud saya itu kan dari 1,1 saya sengaja kayak dulu kita bikin lebih sengaja 500. Maksud saya ini loh Pak, kata Bapak kan belum. Maksudnya ini kan bukan hanya untuk perguruan tinggi negeri loh Pak, ini untuk swasta juga. Maksudnya jika anak itu udah nggak lulus di negeri, otomatis dia akan masuk ke sekolah swasta. Nah dia tetap punya peluang. Maksud saya anak ini yang ditanya di sini Pak, dia dapat nggak sih KIP ini gitu loh, supaya memastikan anak-anak luar sana gitu. Nanti PHP lagi Pak gitu. Ini ada pengalaman dari teman-teman di LTMPT berapa persen sebenarnya ya setiap tahun pasti ada gambarnya. Silakan Prof. Nasir. Ya. Oke, jadi pengalaman selama ini dari 3,7 juta itu tentu tidak semuanya akan melanjutkan ke kuliah. Jadi ada 1,1 kan. Nah dari yang pertama gini, intinya adalah bahwa siapapun dari keluarga yang tidak mampu, pemegang kartu KIP kuliah yang diterima kuliah minimal di semua perguruan tinggi negeri akan mendapatkan KIP kuliah itu. Sementara yang di swasta biasanya selama ini juga boleh, tapi tentu tidak semuanya. Mohon maaf ini, bagi beberapa perguruan tinggi yang agak, mohon maaf, elit, itu biasanya agak tolak karena jumlah yang dibayarkan untuk SPP-nya itu jauh di bawah dengan SPP asli mereka. Tapi intinya adalah sepanjang mereka diterima di perguruan tinggi, baik PTN maupun swasta, ini akan mendapatkan haknya untuk memperoleh itu semuanya. Jumlahnya memang kalau kita mau semuanya sebenarnya sangat banyak. Di PTN saja, tahun-tahun sebelumnya itu kurang-kurang. Jadi selama ini dengan 20% sudah kita penuhi,
kawan-kawan di Dikti selama ini masih menambah lagi dengan 10% yang harus di UKT 1 dan 2. Nah, sesungguhnya UKT 1 dan 2 itu juga layak menerima KIP kuliah. Sehingga sesungguhnya kalau itu nanti akan di cover, 400 itu akan terisi, dan biasanya memang jumlahnya sedikit. Mereka-mereka yang melanjutkan terus itu ya di angka-angka 20% dari angka yang ada. Baik, clear ya? Jadi mungkin yang pertama sebelum saya menjawab itu, saya ingin juga menambahkan dari pakar tadi, Permen sudah keluar. Kemudian sistem itu, Prof. Nasi dan Prof. Budi itu betul-betul menerapkan kampus merdekanya Mas Menteri, ya kan? Tidak lulus di SNMPTN, penerima KIP kuliah ini, nomor KIP kuliah ini diikutkan di SBMPTN. Masih tidak lulus juga di SBMPTN, kampus merdekanya jalan lagi, gitu kan ya? Masuk ke seleksi yang lainnya. Jadi ini sebetulnya implementasi dari kampus merdeka Pak Menteri, Mas Menteri, betul-betul diterapkan oleh teman-teman di PTN. Yang terkait dengan pertanyaan sama, karena ini program Indonesia Pintar ini adalah punyanya Bapak Presiden Joko Widodo, jadi masih sama ya kegiatannya, jumlahnya, seluruh jumlah yang bidik misi plus KIP kuliah yang akan datang adalah 818.000. Gitu ya. Kemudian uangnya sama dengan yang tahun yang lalu, yaitu untuk tuition fee atau untuk uang kuliah 2,4 juta per semester. Kemudian uang untuk biaya hidup adalah 4,2 juta per semester diberikan kepada mahasiswa. Khusus untuk mendukung program Pak Presiden dan Mas Menteri terkait dengan vokasi, sampai-sampai Pak Presiden dan Mas Menteri mempunyai dirjen baru ya Pak Erlangga, dirjen baru yaitu Dirjen Pendidikan Vokasi. Karena ini inline dengan kebijakan Pak Presiden dan Pak Mas Menteri, maka kita juga memberikan keistimewaan untuk adik-adik KIPK vokasi, yaitu ada tambahan per semester untuk ujian kompetensi. Jadi bukan untuk yang lain ya, untuk membayar ujian kompetensi supaya dapat sertifikat kompetensi, yang itu sebesar 800.000 per semester. Jadi ini bukan untuk yang lain. Jadi kalau misalkan seorang ingin mempunyai kompetensi, salah satu contohnya misalkan Big Data, maka uang yang 800.000 ini bisa digunakan untuk melakukan ujian kompetensi, tapi tidak bisa digunakan untuk spending money atau untuk belanja kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini untuk mencirikan betapa Bapak Presiden dan Mas Menteri sangat concern bahwa seorang lulusan vokasi betul-betul harus mempunyai kompetensi yang tersertifikasi. Makanya diberikan tambahan oleh Pak Kahar sesuai dengan perintah dari Mas Menteri adalah sebanyak 800.000 pada semester untuk berbagai ujian kompetensi. Saya kira demikian, Mbak. Terima kasih banyak. Ya, silakan, Prof. Baik, untuk gambaran saja, biar semua paham. Jadi sekali lagi bahwa adik-adik yang diizinkan mendaftar SNMPTN ini adalah adik-adik yang masuk pemeringkatan sesuai dengan akreditasi sekolah. Artinya tidak semua, tidak semua yang tidak mampu itu pasti akan masuk ke pemeringkatan. Nah, kemudian setelah dia diberi kesempatan, taruhlah masuk 40 besar tadi, kalau akreditasinya A, kemudian mendaftar, mendaftar, memilih perguruan tingginya mana, kemudian program studinya apa. Nah, adik-adik ini akan diseleksi itu bersama-sama dengan yang reguler, artinya yang tidak membutuhkan pembiayaan dengan KIPK. Jadi artinya persaingan itu antara pemegang KIPK dengan yang reguler tidak minta pembiayaan itu adalah sama dalam satu kotak yang sama. Nah, pengalaman yang sudah itu memang dari tahun ke tahun itu ya hampir sama.
Ya, terima kasih Mbak Dina. Terus terkait dengan perluasan akses yang tadi disampaikan oleh Pak Kahar, jadi pada prinsipnya adalah selama perguruan tinggi tersebut menyampaikan bahwa anak yang akan menerima KIPK ini lulus secara akademis dan memang betul-betul berprestasi, maka kita akan menjadikan prioritas menerima KIPK. Jadi lulus dulu ya, lulus dulu baru KIPK-nya akan diterima. Kemudian yang kedua, menurut saya, apakah ini boleh untuk swasta? Boleh, ya boleh. Apakah ini bisa untuk swasta yang prodinya C dan di daerah tertinggal? Juga boleh. Dan mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Kahar, Mas Menteri itu sangat concern untuk mencoba perluasan akses ini ke Papua dan daerah 3T. Jadi kami mungkin akan, dari kami berdua akan betul-betul mengawal kalau memang nanti, maaf ya, misalkan secara akademis itu agak sulit masuk di daerah 3T ya, masuk ke yang A dan B, tapi kita di sana ternyata eligible secara akademis untuk prodi B dari swasta atau prodi C dari PTS, maka kami akan melakukan validasi untuk mengecek apakah yang bersangkutan seperti yang ada dalam Undang-Undang 12 tentang pendidikan tinggi ya, memang mempunyai prestasi akademis dan tidak mampu. Jadi nggak bisa dipisah-pisah ya, prestasi akademis dan kurang mampu. Jadi ini akan menjadi item. Tapi nanti misalkan ternyata kita hanya punya 400.000 yang berprestasi akademis dan kurang mampu itu ada 500.000, tentu saja kita akan melakukan harmonisasi sampai dengan batas yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan Pak Mas Menteri, yaitu lebih kurang 400.000 tahun ini. Saya kira ini adalah lonjakan yang luar biasa. Tahun yang lalu kita hanya over ya untuk bidik misi hanya 130.000. Sekarang ini luar biasa. Saya kira kita harus berterima kasih sama Bapak Presiden dan Mas Menteri yang begitu giatnya mencoba mencarikan akses belajar bermutu untuk mahasiswa kita, yaitu sebanyak lebih dari 3 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Saya kira demikian. Mohon izin menyampaikan. Satu kalimat saya ingin perbaiki, yaitu bukan institusi akreditasi A, B dari program studi, dari program studi. Jadi prodinya A atau B, bahkan C pun kalau daerah tertentu itu yang saya katakan tadi tidak ada atau mungkin yang bersangkutan kesulitan mengakses ke A dan B, maka C pun masih bisa kita pertimbangkan. Jadi program studi, bukan institusi. Baik, baik. Ya. Saya dari cnnindonesia.com mau nanya soal mungkin lebih ke pengawasan dari proses KIP kuliah ini dari Kemendikbud sendiri, mengawasi supaya KIP kuliah ini tepat sasaran, ke sasaran yang memang tadi persyaratan-persyaratannya itu bagaimana supaya tepat sasaran. Dan terus tadi kan ngomong bisa dipakai di SNMPTN dan di SBMPTN. Kalau untuk tes mandiri di PTN apakah bisa, dan kalau dipakai di swasta kan ada tes juga, bayar tes itu bisa dipakai juga atau enggak? Terima kasih. Baik, silakan. Ya, ini mungkin salah satu, kembali lagi, betapa kami mencoba untuk melakukan harmonisasi antara SNMPTN dan KIPK, karena kita betul-betul ingin mendukung kampus Merdeka Merdeka Belajar. Jadi kami sekarang sudah punya terintegrasi. Begitu nanti LTMPT menyatakan, oh si 100.000 anak-anak ini masuk ke perguruan tinggi ABC, maka itu langsung terintegrasi dengan Big Data PDDikti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat yang bersangkutan kuliah, maka kami akan berikan marking pada sistem PDDikti. Jadi ini akan diikuti terus-menerus setiap semesternya. Kalau yang bersangkutan misalnya melakukan hal-hal yang sangat exciting untuk berprestasi, maka kami juga tidak akan segan-segan untuk melakukan treatment yang lain. Hal yang sama, kalau nanti mahasiswa ini misalnya membutuhkan pertolongan, misalkan karena
biasanya di perguruan tinggi daerah, malah misalkan dari daerah 3T, tiba-tiba kuliah di UNER tempatnya Prof Nasi, saingannya menjadi se-Indonesia, tiba-tiba nanti IPK-nya goyang 1,9 atau kira-kira mendekati kurang dari 2, maka dengan adanya terintegrasi data di PDDikti, kita sudah bisa langsung memberikan pendampingan, sehingga kita akan melakukan berbagai macam validasi dan harmonisasi, baik itu dari segi akademis maupun dari segi tepat sasaran tadi. Karena kami juga akan melakukan beberapa inputting data dari PDDikti terkait dengan status sosial dari masing-masing mahasiswa. Kalau dulu kan tidak di-marking ya, jadi sekarang kita memarking akademis dan juga memarking status sosial. Jadi kami ingin meyakinkan betul bahwa adik-adik ini betul-betul yang berhak untuk menerima seperti yang diamanahkan undang-undang, layak, berprestasi, dan memang kurang beruntung. Saya kira demikian. Mungkin saya kembalikan ke Pak. Ya, Mas dari Jurnas. Sedikit menambahkan. Ya. Oh ya, mandiri tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya itu juga sama berlaku. Ini kan Mas Menteri kan sudah punya kampus merdeka. Ini Prof Nasi ini betul-betul sudah memerdekakan belajarnya. Baru calon mahasiswa aja sudah dimerdekakan. Gak lolos di SNPTN, turun ke SBMPTN, gak lolos di SBMPTN. Kalau punya KIP kuliah, dia bisa langsung juga ke, kami sekarang namanya bukan mandiri ya, seleksi lainnya. Karena kan ada juga yang politeknik, mungkin yang politeknik kan ada yang untuk yang isi, mungkin pakai demonstrasi menari, ada yang olahraga, harus demo olahraga. Jadi kami namanya tidak mandiri, tapi seleksi lainnya. Saya kira itu berlaku. Terima kasih banyak. Saya sedikit menambahkan saja begini. Jadi tadi sudah diinformasikan oleh Prof Aris yang kita pada prinsipnya itu menginginkan apa yang dilakukan oleh LTMPT itu bisa dimanfaatkan oleh PTN maupun perguruan tinggi swasta. Jadi yang sudah terjadi saat ini, sampai saat ini, termasuk 2020 ini, namanya nilai UTBK yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Jadi setelah kita melaksanakan UTBK, kemudian sekian hari berikutnya nilai UTBK kita berikan ke masing-masing peserta, itu sudah bisa, dan beberapa PTS dan Poltek itu dimanfaatkan untuk proses seleksi. Jadi artinya kalau kedepannya itu harapannya ya sudah nilai UTBK itu untuk seleksi semua perguruan tinggi, kira-kira seperti itu. Kalau di perguruan tinggi sendiri tahun kemarin itu sudah ada 38 perguruan tinggi yang menggunakan nilai UTBK untuk seleksi lainnya, kalau istilahnya Prof Aris tadi, atau mandiri. Kemudian teman-teman kalau membuka webnya STAN, STAN itu termasuk Poltek yang paling ditakuti oleh PTN karena yang diterima di sana itu biasanya bisa diterima manapun ditinggalkan, kira-kira seperti itu juga akan menggunakan nilai UTBK. Sehingga di sana sudah disampaikan persyaratan untuk mendaftar STAN itu yang bersangkutan harus memiliki akun LTMPT dan memiliki nilai UTBK. Termasuk kami sudah komunikasi dengan Poltekkes se-Indonesia, Poltek Pertanian se-Indonesia. Nah, ini dalam rangka untuk sinkronisasi penggunaan nilai UTBK dalam proses seleksi di masing-masing Poltek. Terima kasih. Terima kasih Prof Budi. Ya, Mas dari. Terima kasih. Saya Murti dari Jurnas. Mau tanya singkat aja. Itu dari siaran pers 20 Februari kemarin untuk pendaftar KIP kuliah yang baru yang belum pernah mendapatkan KIP sekolah, dikatakan bahwa pengisian tetap mendaftar SNPTN sampai pada mengisi prodi PTN. Kemudian tadi siang sekitar jam 11:30 ada postingan di LTMPT official bahwa agar yang pendaftar KIP kuliah yang baru itu juga melakukan finalisasi dan melakukan cetak kartu. Nah, ini kan banyak simpang siur saya tadi baca di internet
Sebenarnya itu untuk pendaftar baru KIP kuliah ini apakah sampai finalisasi dan cetak kartu ataukah hanya sampai pengisian prodi seperti yang katakan nanti menyusul sampai 31 Maret dikatakan di siaran pers. Kemudian untuk yang kedua itu mungkin tadi saya terlewat itu sampai 2024 kira-kira targetnya berapa mahasiswa yang bakal mendapatkan KIP kuliah. Terima kasih. Silakan. Ya, jadi yang pertama tentu bagi mereka yang sudah sangat mantap dengan pilihan dan prosesnya, itu kita juga sangat menganjurkan untuk sampai pada proses finalisasi bagi mereka yang sudah mantap, ya. Nah, tetapi tadi karena kadang-kadang masih ada ragu-ragu, ini saya mau kuliah, mau enggak, mau apa, nah itu kita kasih kesempatan sampai dengan tanggal 31. Kami akan sangat senang sekali kalau sampai dengan besok 27 Februari itu kawan-kawan yang calon menerima KIP pun itu melakukan proses finalisasi. Dan nggak usah khawatir, nanti begitu KIP-nya keluar kita sinkronkan. Selesai dan lebih simpel menurut saya, kan? Bagi mereka yang sudah sangat berat. Dan tentu juga kami ingin sampaikan bahwa mereka yang sudah finalisasi sampai dengan tanggal 27 itu tentu akan mendapatkan kesempatan untuk dilihat datanya oleh para rektor lebih awal. Karena sudah finalisasi kan, kita bisa kirimkan data informasinya itu kepada kawan-kawan rektor di semua PTN yang ada. Nah, kalau datanya lebih awal, pertimbangannya lebih lama kan menurut saya ada banyak keuntungan. Sehingga kami menganjurkan, udahlah finalisasi, gak usah khawatir dengan KIP kuliah. Pasti ada 400.000 orang itu sangat banyak, ya sangat banyak. Dan nampaknya kalau hanya di PTN aja nggak akan habis itu, nggak akan habis. Jadi sangat banyak. Malahan kita kalau habis 400.000 semuanya. Jadi intinya itu mas. Dan sekali lagi yang ayo segera finalisasi, ya, biar kami segera bisa ngirimkan informasi yang bersangkutan kepada PTN. Nah, bagi yang masih ragu-ragu, ya sudahlah, kita kasih kesempatan itu orang dulu, gitu kan? Apa dulu, sampai dengan tanggal 31 Maret. Itu dulu ya. Baik, masih ada pertanyaan kedua tadi Pak. Sampai udah dulu Pak. Kira-kira dapat. Ya, kebetulan saya banyak berdiskusi ya dengan Menko PMK. Jadi kalau proyeksi sampai dengan 2024 adalah minimal 2 juta KIPK minimal 2 juta KIPK. Mohon bantuan dari teman-teman semuanya. Ada ekonomi kita berhasil dengan baik, kemudian program lainnya berhasil dengan baik. Siapa tahu dari target 2 juta itu bisa goyang-goyang sampai dengan 2,5. Mudah-mudahan itu bisa dijadikan doa agar kita bisa memberikan akses yang lebih baik kepada mahasiswa yang kurang mampu untuk menyelesaikan studinya di program. Terima kasih banyak. Baik, masih ada lagi? 1. Mana? 2. Oke, 2 ya. Ya silakan Pak. Pak Indri. Ya, terima kasih. Nama saya Indri dari Antara. Pertanyaan saya pertama Bu, ini untuk tahun ini apakah ada prodi prioritas gitu untuk yang mana saja yang diutamakan? Kan ini sesuai dengan rencana jangka panjang pembangunan kita nih Bu gitu. Terus yang kedua ini gimana caranya ini ngejamin bahwa anak ini dia mau miskin terus dia masuk PTN yang C, tapi ngejamin dia nanti bisa selesai kuliahnya gitu. Karena kalau misalnya dia cuma bertahan 1 semester, 2 semester, kan ya rugi kita tuh, uang negara dihabiskan percuma gitu. Terima kasih. Baik, silakan. Mohon izin Pak, mungkin saya jawab yang kedua dulu ya. Kan tadi syaratnya adalah calon mahasiswa berprestasi dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi saya sangat yakin mungkin kan yang berprestasi ini mudah-mudahan tidak salah sasaran. Dan saya itu agak sulit kayaknya Bu, karena kan biasanya yang C ya? Ya biasanya, maaf Ibu, biasanya kalau yang kurang mampu itu cuma sedikit outlier gitu yang berprestasi gitu kan. Paling itu 5% itu paling banyak. Lainnya kan mereka mengalami masa kecil yang kena stunting lah, kurang gizi dan lain-lain gitu. Jadi tadi saya sudah sampaikan karena mulai tahun ini Pak Kahar dan kami di PDDT itu akan menjadikan
PDDikti sebagai big data untuk memonitor prestasi akademis dari teman-teman KIPK yang dulu belum pernah dilakukan. Jadi begitu nanti ketahuan semester 1 itu akademisnya kurang berhasil, maka kita akan langsung memberikan warning kepada perguruan tinggi yang mungkin ya dari yang akreditasinya Prodinya C untuk segera didampingi. Kan walaupun di Prodinya C pasti ada mahasiswa pinternya kan, nanti kami akan minta tolong untuk didampingi oleh mahasiswa pintar tersebut. Jadi kami melakukan mitigasi, jangan sampai mahasiswa yang kebetulan alhamdulillah bisa masuk kuliah tapi hanya pas-pasan nilainya, jangan dibiarkan dia tidak berprestasi. Jadi dengan adanya integrasi data ini dengan PDDikti, mudah-mudahan ini bisa menjadikan inovasi baru bahwa kita melakukan pendampingan baik akademis maupun status sosial. Yang kedua, apakah ada prodi prioritas? Kalau dari RTMPT kita tidak ada prodi prioritas, tetapi kami di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan menyiapkan modul online gratis untuk prodi prioritas untuk melakukan fasilitasi terhadap kampus Merdeka Belajar, khususnya untuk program pertukaran mahasiswa tanah air, kita sebut Permata. Nah, kemudian juga kita akan melakukan juga berbagai macam implementasi kampus Merdeka Belajar. Prodi yang akan kita berikan fasilitasi untuk melakukan blended learning ataupun PJJ dengan modul-modul terstandar secara nasional, yaitu adalah yang ada di dalam prodi prioritas. Pertama adalah pariwisata, kedua adalah health science atau kesehatan, kemudian yang ketiga adalah agribisnis food processing, dan kemudian berikutnya e-commerce, kemudian manufaktur dan teknik mesin, serta yang terakhir adalah ekonomi kreatif. Jadi itu memang menjadi salah satu target di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi agar ekonomi kita betul-betul bisa didorong oleh baiknya proses pembelajaran saat di perguruan tinggi. Kemudian Mas Menteri juga mendorong kepada kami di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menyiapkan minimal 34 Center of Excellence untuk pusat kewirausahaan mahasiswa. Kami akan membuatnya, mungkin nanti akan ada semacam survei atau kompetisi, kami belum tahu, tapi kami ingin menciptakan CEO dari daerah yang berasal dari Center of Excellence kewirausahaan di minimal 34 provinsi. Tapi nanti ternyata misalkan kita provinsi, kalau Pulau Jawa jangan cuma 5 gitu, yang paling bagus misalkan ada 10. Ya tentu saja kita akan melakukan koordinasi dengan para rektor, di mana saja kita akan membuat Center of Excellence dalam rangka menggalakkan kemandirian mahasiswa sesuai dengan tujuan dari pendidikan tinggi, salah satunya adalah menyiapkan lulusan yang mandiri. Saya kira demikian, Bapak. Terima kasih. Ya, belum Pak, masih ada satu pertanyaan. Oh, masih ada, tapi nggak apa-apa. Jadi begini, kami betul-betul minta tolong kepada teman-teman wartawan yang intinya kaitannya dengan pendaftaran SNMPTN adalah sebagai berikut. Ya, untuk adik-adik yang sudah dinyatakan eligible, artinya berhak untuk mendaftar SNMPTN yang jumlahnya 561.000 sekian, itu ya baik yang membutuhkan KIPK maupun yang tidak, itu segera menyelesaikan pendaftaran dan finalisasi sehingga akan bisa kita kirimkan ke masing-masing perguruan tinggi keinginannya itu dia mendaftar di perguruan tinggi mana dan